Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, di video kali ini saya bikin bolu kojo neapolitan takaran gelas belimbing. Bikinnya super gampang banget, kita campur semua bahan lalu dikukus. Dan untuk rasanya aku jamin super enak, lembut, legit, mantep banget. Bolu kojo ini cocok ya buat teman-teman jadikan ide jualan, isian snack box ataupun disuguhkan bersama keluarga tercinta. Bikinnya mudah, rasanya enak. Yuk kita bikin sama-sama. Untuk cara membuatnya, pertama kita didihkan air secukupnya aja, lalu kita cairkan 100 gram margarin. Untuk mencairkan margarinnya saya gunakan dengan cara ditim seperti ini. Untuk margarinnya saya pakai merek Blueband Cake and Cookie, teman-teman boleh ganti butter ya, sesuai selera aja. Biar margarinnya cepat cair, kita aduk-aduk ya. Setelah margarinnya udah cair semua seperti ini, matikan api kompornya, lalu kita angkat. Kemudian kita biarkan dulu margarinnya di suhu ruang hingga dingin baru bisa digunakan. Lanjut kita bikin adonan, siapkan wadah, masukkan 4 butir telur, saya pakai ukuran sedang. Kemudian masukkan 1/3 gelas belimbing atau 285 gram gula pasir untuk 1 gelasnya penuh. Dan untuk yang 1/3 gelas gula pasir, batasnya bagian bawah seperti ini, jadi nggak penuh. Lanjut tambahkan setengah sendok teh garam halus, setengah sendok teh vanili bubuk. Kemudian untuk mencampur semua bahannya kita aduk-aduk. Di sini saya ngaduknya menggunakan whisker. Kita ngaduknya sebentar aja ya teman-teman, kurang lebih 2-3 menit. Pastikan gulanya larut dan adonan tercampur rata. Setelah 3 menit teman-teman, gulanya ini udah benar-benar larut, jadi kita ngaduknya nggak sampai adonan mengembang, seperti ini cukup ya. Selanjutnya kita masukkan 2/3 gelas belimbing atau 500 gram tepung terigu untuk 1 gelasnya penuh. Gelas kedua tepung terigunya juga penuh munjung ya. Gelas ketiganya juga penuh. Dan untuk yang 2/3 gelas belimbing, batas tepung terigunya seperti ini, jadi nggak penuh. Lanjut kita aduk-aduk lagi hingga tepungnya ini tercampur ya. Untuk tepung terigunya saya gunakan pro sedang ya. Oke, setelah tepungnya tercampur seperti ini, selanjutnya kita masukkan 6 gelas belimbing atau 1500 ml santan untuk 1 gelasnya penuh. Gelas kedua santan penuh. Gelas ketiga santan penuh. Gelas keempat santan penuh. Gelas kelima santan penuh, dan yang untuk gelas ke-6 santannya juga penuh ya. Selanjutnya kita aduk-aduk hingga semua bahannya tercampur rata. Untuk santannya teman-teman saya gunakan santan segar, jadi saya beli yang sudah diperas. Kalau teman-teman cobain resep ini, gunakan dari 1,5 butir buah kelapa ukuran sedang biar rasa kue kojonya enak banget. Setelah adonan sudah tercampur rata, terakhir kita masukkan margarin yang kita cairkan di awal. Ini kondisi margarinnya udah benar-benar dingin ya, kita campurkan ke adonan, lalu kita aduk-aduk lagi hingga tercampur rata. Setelah adonan tercampur rata, terakhir untuk memastikan supaya nggak ada bahan yang menggumpal atau menggerindil, sebaiknya kita saring biar hasilnya lebih halus ya. Setelah adonan disaring, selanjutnya kita bagi 3 adonan sama rata. Untuk adonan pertama kita bikin adonan pink, jadi kita masukkan warna merah rose secukupnya. Di adonan kedua kita masukkan pasta coklat secukupnya. Kemudian kita aduk-aduk hingga adonan pink dan coklatnya tercampur rata. Di tahap ini untuk tingkat kecerahan warna adonan sesuai selera ya. Dan untuk adonan ketiganya kita biarkan original aja ya. Selanjutnya teman-teman kita siapkan loyang, oles loyang dengan minyak goreng tipis-tipis saja hingga rata. Untuk loyang yang saya gunakan diameter 24 cm dan tingginya 10 cm. Setelah loyang dioles rata, adonan yang pertama kita kukus adonan pink, jadi adonan pinknya kita masukkan semua ke dalam loyang. Lanjut kita kukus. Sebelum digunakan, kukusan sudah saya panaskan hingga mendidih. Jangan lupa tutup kukusan dilapisi dengan serbet biar uap air nggak menetes di atas kuenya. Yang pertama kita kukus dulu adonan pink. Jadi kita kukus untuk tiap lapisnya selama 15 menit ya. Untuk apinya saya gunakan api sedang aja, jangan terlalu besar supaya permukaan lapisnya tidak bergelombang. Setelah 15 menit saya kukus, adonan pinknya udah set atau udah mengeras. Lanjut kita masukkan adonan lapis kedua, adonan coklat ya. Kita masukkan semua adonan coklatnya ke dalam loyangnya.
Kita masukkan hati-hati dan pelan-pelan ya teman-teman. Kita bantu dengan sendok seperti ini biar lapisannya nggak ambiar. Lanjut kita kukus kembali selama 15 menit. Setelah 15 menit saya kukus, adonan lapis coklatnya udah set atau udah mengeras ya. Lanjut kita masukkan adonan lapis yang terakhir, rasa original. Ini kita tuang semua adonannya ke dalam loyang. Jangan lupa ya teman-teman, sebelum kita masukkan adonan ke loyang, kita aduk-aduk dulu supaya nggak ada bahan yang mengendap di bagian dasarnya. Untuk adonan lapis yang terakhir ini, biar matangnya benar-benar merata, kita kukus selama 30 menit. Setelah 30 menit, bolu kojonya udah mateng. Selanjutnya kita angkat dan kita keluarkan dari kukusan. Kemudian kita biarkan dulu bolu kojonya di suhu ruang hingga dingin. Setelah bolu kojonya udah benar-benar dingin, sekarang kita keluarkan dari loyang. Kita beri alas, lalu loyangnya kita balik. Insya Allah kalau teman-teman oles rata loyangnya dengan minyak goreng nggak akan lengket sama sekali ya. Nah gimana nih teman-teman, mudah banget kan bikin bolu kojo yang satu ini. Yuk teman-teman cobain di rumah. Dan untuk hasilnya teman-teman, Masya Allah perpaduan warnanya cantik banget. Lanjut kita potong ya, biar nggak lengket pisaunya dilapisi dengan plastik. Untuk potongan kuenya bebas aja sesuai selera. Resep bolu kojo yang ini sering kali ku bikin ya teman-teman, karena rasanya enak banget, dijamin ya kalau teman-teman coba resep ini pasti bakalan suka. Lanjut setelah bolu kojonya dipotong, sekarang saya cobain. Untuk hasilnya teman-teman, Masya Allah perpaduan warnanya cantik banget, menarik kalau dibikin buat jualan. Sekarang saya cobain. Untuk tekstur bolu kojonya ini memang agak padat ya, namun hasilnya lembut ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk rasanya aku jamin super enak banget, lembut, legit, mantep banget. Recommended ya buat teman-teman cobain di rumah. Oke, sekian dulu ya video dari saya. Semoga suka dan bermanfaat. Terima kasih udah nonton videonya hingga habis. Sampai ketemu di video saya berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.